Hai Rich People, kembali lagi bersama Andal Software. Series kali ini masih membahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Kebijakan apa saja yang diubah atau terjadi pada tahun 2022 ini? Berikut ini adalah 5 poin ketentuan dari Undang-Undang HPP yang telah kami rangkum untuk Rich People. Pertama, ruang lingkup ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terdiri dari 1. Pemberlakuan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. 2. Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift faktor pada saat pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau membuat pembukuan. 3. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. 4. Pengaturan asistensi penagihan pajak global. 5. Pengaturan pelaksanaan mutual agreement prosedur agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. 6. Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral. 7. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum, remedium, melalui pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan. Kedua, ruang lingkup pajak pertambahan nilai. Terdiri dari 1. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 2. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. 3. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. 4. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Ketiga, kebijakan dalam program pengungkapan sukarela. Terdiri dari 1. Pada kebijakan 1, subjek adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta teks amnesti. Basis asetnya adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat teks amnesti. Adapun tarifnya 11% untuk deklarasi, selanjutnya 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau renewable energy. 2. Pada kebijakan 2,
Subjeknya adalah wajib pajak orang pribadi. Basis asetnya adalah aset perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020. Adapun tarifnya adalah 18% untuk deklarasi, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau renewable energy. Keempat, kebijakan dalam pengenaan pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Kelima, ruang lingkup cukai. Terdiri dari 1. Penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik. 2. Mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai. 3. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Wah, informasinya sangat penting sekali bagi kita para pekerja ya, rich people. Ingat untuk selalu taat pajak juga ya, rich people. Bagi HR yang ingin berdiskusi mengenai dunia HR, dapat bergabung pada grup Telegram kami. Link grup tertera pada kolom deskripsi video. Untuk menyaksikan video-video kami yang lain, dapat mengunjungi channel Andal Software. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.